jagalah alammu agar alammu dapat menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di Palkomtek Lahat. Tentunya ada di Palkomtek Podcast Lahat. Nah, bersama saya Ajeng Marisa sebagai host pada podcast hari ini. Palkomster, hari ini kita kedatangan tamu dari tim Manggala Agni nih. Kalian pasti tentunya udah kenal ya. Daripada kalian makin penasaran, yuk kita sapa langsung bapaknya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Perkenalkan, nama saya Jansen Saputra dari Daob Sumatera 16 Lahat. Ini dari tim Manggala Agni ini termasuk kementerian ya Pak? Ya, betul sekali, Kementerian Kehutanan tepatnya Mbak. Kita akan membahas tentang kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya? Ya, benar sekali Mbak. Kalau bagi Bapak sendiri, kebakaran hutan dan lahan itu gimana Pak menurut Bapak sendiri? Kebakaran hutan dan lahan itu adalah suatu bencana yang dimana tidak bisa ditoleransi. Karena ini mempunyai banyak sekali dampak negatifnya bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Kalau dalam kebakaran hutan dan lahan ini ya Pak ya, paling diwaspadai sebelum terjadi kebakaran itu apa nih Pak? Yang sering kita lakukan yaitu adalah salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kebakaran hutan dan lahan ini yang paling diwaspadai itu yaitu adalah aktivitas manusianya sendiri. Seperti misalnya berkemah, membuat api unggun, atau juga seperti memancing, membuang rokok sembarangan, puntung rokok itu kan, itu sangat sekali berbahaya dan dapat memicu terjadinya kebakaran. Serta juga membuka lahan baru. Itu paling kita waspadai karena dampaknya itu sangat luar biasa. Kalau untuk sosialisasi masyarakat di Manggala Agni sudah sering ya Pak? Sering banget. Kalau untuk sosialisasi sendiri yang kita lakukan itu setiap berkala secara intens. Tiap bulan atau tiap minggu nih sosialisasi ke masyarakatnya? Kita lakukan itu setiap kita melakukan patroli. Karena kita ada namanya patroli rutin, mandiri, bahkan ada itu namanya patroli terpadu. Dan ngomong-ngomong nih ya, tadi tim Manggala Agni termasuk kementerian ya Pak? Boleh Ya. dijelasin nih dari tim Manggala Agni ini seperti apa profilnya supaya Palkomster juga tahu di rumah. Manggala Agni ini yaitu adalah salah satu naungan dari Kementerian Kehutanan, di mana di bawah Dirjen Gakum Kehutanan dan juga di bawah Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, tepatnya untuk daerah operasi Sumatera 16 Lahat ini Mbak. Nah, selain itu Manggala Agni ini terdiri dari 60 personil. Itu setiap regu itu memiliki 15 orang. Satu komandan regu. Dan juga dipimpin oleh langsung kepala Daob dan juga koordinator serta sekretaris Daob Mbak. Itu. Dan juga untuk tugas dari Manggala Agni ini yaitu adalah pengendalian kebakaran hutan. Jadi tepatnya kita ini Mbak yaitu adalah mengendalikan kebakaran. Apabila ada kebakaran hutan dan lahan itu tugas kita Mbak. Kalau untuk tujuannya? Tujuannya yaitu adalah untuk menjaga alam tetap lestari. Ya, menjaga lingkungan agar tetap lestari. Dalam strategi patroli sendiri ya Pak, ini ada 3 ya, ada patroli terpadu, patroli mandiri, sama patroli apa Pak, satu lagi? Patroli rutin. Itu boleh dijelasin Pak kepada Palkomsternya? Kalau patroli rutin itu patroli yang dilakukan oleh Manggala Agni itu sendiri. Itu biasanya kita lakukan di pondok kerja, itu kita bisa lakukan juga di sekitar wilayah Daops. Itu kita lakukan. Kalau untuk patroli mandiri itu patroli yang dilakukan juga oleh Manggala Agni itu sendiri juga. Namun itu di daerah-daerah yang memiliki rawan terbakar juga. Seperti daerah Pali bisa kita katakan, daerah Muara Inim, daerah Empat Lawang, Pagaralam, Lahat. Bahkan juga kita untuk wilayah kerjanya itu ke daerah Provinsi Bengkulu.
itu memiliki areal yang rawan-rawan semua itu Mbak. Makanya dari itu kita ada yang namanya patroli mandiri, terpadu, dan juga rutin. Nah, sedangkan untuk patroli terpadu sendiri itu yaitu adalah patroli yang dilakukan secara kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat atau MPA, masyarakat peduli api, binaan dari kita Manggala Agni dan juga Manggala Agni itu sendiri. Kalau kerjasama antara TNI itu gimana nih bentuknya? Kerjasama dengan TNI, baik itu juga dengan pemerintah desa ataupun dengan Polri, itu kita lakukan biasanya patroli bersama. Dan juga ada yang namanya itu pelatihan. Itu sering kita lakukan, Mbak. Dan untuk di Provinsi Bengkulu ya tadi Pak ya? Iya. Yang paling rawan itu kenapa tuh Pak? Karena di Provinsi Bengkulu itu, tepatnya di daerah Muko-Muko itu memiliki area lahan gambut. Gambut. Ya, apabila itu sudah memasuki musim kemarau, kondisi bahan bakar itu biasanya sudah mengering dan intensitas sumber air itu sudah menurun, sehingga ini dapat memicu terjadinya kebakaran. Jadi musim kemarau itu sangat parah ya Pak ya? Iya, benar sekali Mbak. Kalau dalam patroli mandiri dan patroli terpadu dalam pencegahan kebakaran hutan dan dalam kondisi seperti apa nih Pak masing-masing metode lebih efektif digunakan? Kalau kita Mbak, untuk metode yang sering kita gunakan yaitu adalah dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Kita langsung mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. Itu biasanya Mbak, dengan menjelaskan apa yang ada tertera di maklumat larangan kebakaran hutan dan lahan, dan juga dampak-dampak daripada negatif dari terjadinya kebakaran ini kita jelaskan kepada masyarakat, sehingga harapannya masyarakat dapat sadar dan tentunya tidak lagi membuka hutan dan lahan dengan cara membakar. Jadi lebih enak langsung sosialisasi ke masyarakat ya Pak ya? Tidak hanya itu Mbak, kita juga melakukan dengan media juga bisa Mbak. Media ya? Kita sudah melakukannya itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas kita itu melalui media seperti IG dan Facebook. Oh ada IG-nya ya Iya, Pak? ada. Apa nih? IG-nya yaitu adalah Manggala Agni Daop Sumatera 16 Lahat. Wah jangan lupa follow ya. Selain Iya. IG ada apa lagi Pak? Ada Facebook Mbak. Facebook? Iya, Facebooknya sama juga Manggala Agni Daop Lahat. Jadi nggak ada bedanya namanya Nggak ya Pak ada, ya? Mbak. Iya, Kalau Mbak. untuk YouTube nih ada nggak kira-kira? Ada Mbak, Ada Manggala juga. Agni Daop Sumatera 16 Lahat juga Mbak. Wah, Palkomstar. Pokoknya dari 3 Iya. media sosial tadi jangan lupa dikunjungin ya, dan jangan lupa di follow juga. Nanti bisa di follow back nggak ini? Bisa Mbak? Bisa. Bisa sekali. Iya. Siap. Nih Pak, kalau sosialisasi kepada masyarakat ya Pak dalam mencegah karhutlah dapat berjalan efektif, serta media yang paling berpengaruh tadi media IG ya, media IG atau media Facebook yang lebih sering aktif banget. Dua-duanya aktif Mbak. Dua-duanya aktif, Aktif. ya. Iya. Karena media juga kan di sini sangat membantu sekali dalam penyampaian daripada tentang bahaya-bahaya karhut lain nih Mbak. Kita bisa menyampaikan secara langsung dan itu tentu sangat meluas. Meluas. Dengan adanya media ini tentu sangat membantu sekali. Ini udah ada timnya ya untuk memproses media sosialnya. Kalau untuk media sosial itu Mbak, biasanya setiap daerah operasi itu ada yang namanya bagian kehumasan. Kehumasan. Iya. Jadi media sosial ini lebih sering aktif, ini lebih sering diupload saat kejadian berlangsung atau ada tiap minggu diupload? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sering kita upload itu biasanya setiap minggu Mbak. Setiap minggu? Iya, setiap minggu. Karena apapun itu bentuknya, kegiatan yang ada di Manggala Agni wajib untuk diupload agar tujuannya masyarakat dapat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Manggala Agni, baik itu sosialisasi, baik itu pemadaman ataupun kampanye dan lain-lain Mbak. Agar Manggala Agni juga kelihatan lebih aktif ya Pak ya? Iya, benar sekali Mbak. Dalam tim Manggala Agni sendiri ya Pak, dalam melakukan pendekatan untuk tidak membuka lahan
agar masyarakat tersebut tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apakah pendekatan tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu, Pak? Tentu, Mbak. Kita harus melakukan pendekatan itu kepada masyarakat itu secara intens. Mengapa demikian kita katakan secara intens? Agar apa yang ada yang menjadi pola pikir masyarakat itu dapat berubah sehingga kesadarannya itu meningkat. Baik itu pendekatan secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu melalui media tadi, Mbak. Dalam peralatannya ya Pak ya, yang paling wajib dibawa saat melakukan patroli ini apa? Itu yang paling wajib kita bawa pada saat melakukan patroli. Yang pertama adalah APD, alat pelindung diri. Kedua, peta. Ketiga yaitu GPS. Dan keempat yaitu handphone, serta kendaraan dan juga kebutuhan administrasi perlengkapan, Mbak. Itu sangat dibutuhkan sekali. Selain itu ada lagi Pak? Selain itu juga meteran karena kita ingin mengukur ya ketinggian dan juga kedalaman sumber air. Biasanya kita gunakan dengan tujuan agar sumber air ini dapat digunakan pada saat adanya pemadaman. Kalau untuk Google Maps ini biasanya digunakan nggak nih? Ya sering, Mbak. Sering ya? Ya sering kita gunakan. Kita sering menggunakan Google Map. Kita juga sering menggunakan aplikasi lain yang disebut dengan GPS esensial atau juga Apenza. Itu sering kita gunakan, Mbak, di lapangan. Agar tujuannya mempermudah kita di lapangan, Mbak. Katanya ini tim Manggala Agni punya aplikasi ya? Aplikasi apa nih? Untuk aplikasi Manggala Agni itu nama aplikasinya yaitu adalah Sipongi. Udah ada di Play Store ya? Sudah ada, bisa di follow itu, Mbak. Oh, iya, bisa di update lah. Oke. Ya, di download. Tiap tim Manggala Agni harus ada aplikasi tersebut ya Pak? Jelas, Mbak. Jelas ya? Ya. Kenapa tuh Pak? Karena kita untuk mengetahui yaitu namanya hotspot. Hotspot. Ya, hotspot ini adalah titik api. Titik api. Ya, titik api atau titik panas. Di mana apabila itu terpantau hotspot dan juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, tentu kita harus melakukan pengecekan. Kita harus memastikan di lapangan apakah itu benar terjadinya kebakaran atau titik panas lainnya. Kalau price spot sendiri itu apa? Price spot itu sendiri yaitu adalah kebakaran yang telah terjadi. Kebakaran yang telah terjadi. Ya. Jadi ada perbedaannya ya Pak ya? Beda. Kalau hotspot itu belum tentu kebakaran. Tapi kalau price spot itu sudah tentu kebakaran. Terjadinya. Iya. Ya? Oke, siap. Kalau dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah desa maupun masyarakat peduli api atau bisa dibilang MPA di tingkat apa dalam pencegahan kebakaran dan sejauh mana peran masyarakat berkontribusi dalam keberhasilan pencegahan tersebut, Pak? Kita selalu yang pertama koordinasi, Mbak. Koordinasi. Iya, koordinasi itu sangat diperlukan sekali, Mbak, dalam menjalin namanya kerjasama. Selain itu juga kita melakukan komunikasi. Komunikasi. Iya. Penting banget berarti ya Pak komunikasi. Iya, jelas, Mbak. Karena komunikasi ini sangat membantu kita, Mbak, di lapangan. Gitu, Mbak. Dalam waktunya nih Pak, kapan yang paling kritis jam maupun bulan bagi tim untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahayanya kebakaran hutan dan lahan nih Pak? Kalau untuk waktu kritis tentu kita tidak bisa memastikan. Karena kebakaran ini tidak mengenal waktu kapan akan terjadinya, baik itu hari, jam, ataupun bulan. Sehingga dari awal kita musim hujan itu kita sudah gencar melakukan yang namanya patroli. Dengan tujuan agar kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi di wilayah kerja kita, Mbak. Hingga itu musim kemarau. Musim kemarau itu malahan kita meningkatkan daripada patroli tersebut, Mbak, dengan tujuan agar tidak ada terjadinya kebakaran, Mbak. Kalau biasanya tim kalau belum bertugas biasanya ngapain nih? Kalau untuk sebelum bertugas biasanya kita yaitu melakukan pengecekan dan perawatan.
perawatan Iya. pada mesin-mesin ya Pak? Ya, pada mesin, pada sapras yang lainnya, kendaraan motor, mobil, itu kita cek, kita rawat, Mbak. Agar nanti pada saat digunakan itu sudah siap semua. Tidak hanya mesin saja, Mbak. Ya. Tidak ada mesin Baik saja. juga untuk peralatan personilnya sendiri juga kita lakukan. Kalau untuk tim Manggala Agni sendiri, dari jam berapa ke jam berapa ini? Perginya dan selesai bertugas. Kalau untuk jadwalnya itu, Mbak, kita kan ASN, Mbak. Iya, Pak. Ya. Jadi dari jam 8 itu sudah masuk, Mbak. Sudah masuk Ya, ya? sudah masuk. Kita melakukan apel pagi biasanya itu hingga sore. Sore. Sore juga itu jam 4 itu kita sudah pulang, dan apel sore juga itu kita lakukan setiap hari, Mbak. Apabila kita dapat jadwal piket, kita melakukan jadwal piket itu biasanya di hari Sabtu dan Minggu. Dan juga kita melakukan piket juga apabila kita mendapatkan jadwal di pondok kerja. Itu biasanya kita lakukan, Mbak. Jadi pulangnya ini kadang sore, kadang malam juga ya Pak? Ya, ada juga piket malamnya, Mbak. Ada ya? Ada, Mbak. Kita harus cepat tanggap, Mbak, dalam Cepat menghadapi tanggap, ya. karhutla ini. Jadi tidak bisa ditoleransi. Iya. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab Iya, ya? benar sekali. Dan dalam masyarakat untuk melaporkan kejadian kepada Karhutla ya Pak ya, agar mendapatkan penanganan respon cepat, itu gimana Pak tindakannya? Tindakannya yaitu pertama, apabila terjadinya kebakaran, itu masyarakat dapat melaporkan ke kepala desa atau pemerintah desa yang lainnya. Selain itu juga dapat melaporkan ke Babinsa atau Babin Kantipnas, sehingga nanti pemerintah desa atau Babinsa dan juga Babin Kantipnas bisa melaporkan ke Manggala-Agni, sehingga kami Manggala-Agni dapat melakukan pemadaman. Begitu, Mbak. Babinsa dan Babinnaps, Babin Kantipnas. Kantipnaps ya Pak? Iya. Itu apa Pak? Itu Babinsa itu dari TNI, sedangkan Dari Babin TNI. Kantipnas itu dari Polri. Dari Polri. Iya. Jadi ada perbedaan. Adanya sinergi lah, kerjasama yang baik agar dapat tercipta kerja yang efektif, Mbak. Begitu. Ya, baik Pak. Dan peran stasiun cuaca DAOPS nih Pak dalam memprediksi potensi kebakaran hutan, seberapa besar Pak pengaruh data cuaca terhadap pengambilan keputusan patroli di lapangan? Sangat penting, Mbak. Sangat penting ya? Iya, sangat penting. Karena kita harus mengetahui dan juga melaporkan real, Mbak. Dan digunakan ya Pak ya, seperti IG, Facebook. Iya. Nah Pak, selain hotspot yang digugakan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini seperti drone atau pemantauan satelit nih Pak. Iya. Seperti itu. Oke. Dari pengalaman di lapangan Bapak sendiri nih, wilayah seperti apa yang paling sering menjadi titik rawan kebakaran? Apa penyebab utamanya nih Pak? Penyebab utamanya itu tentu kembali lagi kepada aktivitas manusia, Mbak. Itu faktor utama. Faktor utama. Iya, terjadinya kebakaran. Aktivitas manusia seperti membuka lahan ya Pak? Iya, membuka Yang lahan. paling parah itu apa Pak? Itu membuka lahan, sudah itu seringkalinya itu dapat dikatakanlah kecerobohan dari masyarakat itu sendiri, seperti membuang puntung rokok sembarangan ataupun berkemah tidak memadamkan api unggun. Itu sering memicu terjadinya kebakaran, Mbak. Ya, ataupun juga dapat dikatakan membuka lahan baru dengan membakar, itu kan dapat terjadinya kebakaran yang bisa meluas. Jadi rokok itu sangat berbahaya banget ya Pak? Iya, sangat berbahaya sekali apabila itu di lahan gambut. Ya, karena lahan gambut ini, Mbak, apabila terbakar itu sangat susah untuk dipadamkan. Kalau untuk cara tim menentukan prioritasnya nih gimana nih Pak? Wilayah patroli ketika ada banyak titik rawan dalam satu waktu. Melakukan pemadaman darat. Oh, seperti itu. Iya. Jadi emang sudah ada ya Pak ya? Iya, biasanya juga kita, Mbak, membuat sumber air itu sendiri biasanya di Wow. lapangan. Gimana Iya, Mbak. tuh cara buat sumber airnya sendiri? Ada tempatnya ya? Enggak, Mbak, kita itu biasanya, Mbak, survei. Survei. Iya, survei dulu di mana itu ada biasanya mata air kan, itu biasanya kita gali untuk mendapatkan air dalam melakukan pemadaman ini, Mbak. Atau juga bisa
kemarin itu dibantu dengan ekskavator. Itu kita sering Mbak di lapangan Mbak melakukan itu Mbak. Dalam menggali untuk mendapatkan sumber air itu lama ya Pak? Cukup lama Mbak. Cukup lama ya? Cukup Ada lama, nggak Mbak. sampai misalnya 2 minggu? Enggak sampai ya? enggak nyampe lah ya. Tapi itu cukup untuk membantu ya Pak ya? Sangat membantu Mbak ya. Kalau untuk lama durasinya Pak ya, rata-rata yang dianggap aman untuk melakukan mop up Pak, pendinginan setelah api terlihat padam di permukaan, dan indikator apa yang digunakan untuk memastikan tidak ada api tersisa di bawahnya? Kalau untuk memastikan api benar-benar padam itu Mbak, kita untuk durasinya itu kita tidak bisa menentukan Mbak, karena di sini kita dituntut untuk benar-benar memastikan api itu tidak lagi menimbulkan asap apabila memang itu terjadi di area lahan gambut. Ya, itu bisa dikatakan padam apabila dia tidak menimbulkan asap lagi. Jadi tidak bisa ngira-ngira ya Pak? Nggak ya? bisa Mbak. Nggak Iya. bisa. Takutnya gini Mbak, kita memastikan api benar-benar padam, namun ada di sela-sela lantai hutan itu masih memunculkan asap. Ketika kita pulang, asap yang masih timbul itu dapat memicu terjadinya kembali lagi kebakaran Mbak. Kembali lagi ke bakar. Iya, Pak ya? maka dari itu kita harus benar memastikan di lapangan dalam mopping off ini Mbak. Nah, setelah api benar-benar padam, kita baru bisa dikatakan tuntas. Baru bisa dikatakan Iya. tuntas. Baru melakukan evaluasi ya Pak? Iya, Dan untuk diupload ke media sosial juga itu saat terjadinya tindakan tersebut atau gimana nih Pak? Atau tunggu sudah selesai baru dipoto-foto untuk dokumentasi? enggak Mbak, kita langsung. Langsung ya Pak? Iya, langsung Mbak. Jadi kita update. Update ya? Iya, biar apa yang kita lakukan itu sampai kepada masyarakat. Seperti Iya. itu. Kalau untuk tuntasnya juga didokumentasiin nggak Pak? Iya, tentu Mbak. Gitu ya. Iya, tentu. Ini berupa foto aja atau video juga? Video dan foto Mbak. Fotonya. Iya. Oke. Dan cara tim sendiri mengatasi perubahan arah angin nih Pak, yang tidak menentu saat proses pemadaman berlangsung, ini gimana? Yang pertama, kita harus memastikan dulu kondisi yang ada di lapangan. Ya. Itu strateginya salah satunya. Kita tidak bisa bekerja dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Karena yang kita hadapi di lapangan itu yaitu api. Dan tentunya kita harus memastikan keselamatan kita. Keselamatan kerja. Makanya dengan arah angin yang berubah-ubah ini, kita harus tahu di mana kita harus menyerang dan di mana kita harus mundur. Jadi Iya. harus cepat tanggap juga ya? Iya, Pak? cepat tanggap juga. Karena kita tidak bisa, kembali lagi Mbak, saya jelaskan tadi, tidak bisa bekerja itu dengan terburu-buru. Iya. Ya, begitu Mbak. Dan tim juga harus benar-benar siap ya Pak ya? Iya, harus benar-benar siap Mbak. Juga harus benar-benar komunikasinya itu harus bagus ya Pak ya, supaya nggak ada yang salah ke sana salah ke Iya, sini. benar Mbak. Iya. Kalau tim Manggala Agni sendiri Pak ya, jika api bergerak lebih cepat dari kecepatan tim pemadam, nah gimana strategi yang dapat mengendalikan situasi tersebut? Kalau api itu lebih cepat daripada pada saat kita melakukan pemadaman, itu kita biasanya Mbak membaca situasi yang ada di lapangan terlebih dahulu Mbak. Pertama, kita harus fokus apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kedua, yaitu kita harus bisa menjaga untuk keselamatan diri. Ketiga, kita harus menentukan strategi yang mana yang terlebih dahulu harus diserang, dalam arti dipadamkan, sehingga kerja kita ini dapat efektif. Dan juga kita harus mematuhi yang namanya ketua tim. Ketua tim. Ya, karena di pemadaman itu biasanya ada ketua tim. Nah, tugas ketua tim ini yaitu adalah mengatur anggota. Siapa yang memegang nozzle man, itu
siapa yang memegang selang dan juga untuk mengoperasikan mesin itu sudah ada orang-orangnya, Mbak. Nozzleman sendiri itu Pak apa ya? Nozzleman itu yaitu anggota yang memegang nozzle dan menyemprotkan air ke api, Mbak. Jadi Ya, yang orang yang paling depan. paling depan ya, Iya. baris paling depan. Nah, kalau dalam prosedur pembuatan sekat bakar nih Pak, yang paling efektif di lapangan sendiri serta kondisi seperti apa yang berhasil digunakan pada metode ini? Kalau sekat bakar sendiri, Mbak, itu yang paling efektif jaraknya 2 sampai 5 meter, Mbak. Itu bisa digunakan apabila api tidak terkendali. Kita bisa menggunakan sekat bakar. Sudah itu, ya yang paling efektif juga dikatakan sekat bakar ini itu harus benar-benar bersih dalam membuat sekat bakar ini, Mbak, sehingga api itu susah untuk meloncat membakar area lahan yang hijau itu. Kalau paling dalam selain 2 meter itu ada gak Pak? Itu lebar, Mbak, lebarnya itu 2 meter sampai dengan 5 meter. 5 meter. Dan itu harus bersih. Harus Itu kan namanya bersih itu, Mbak, sampai pemotongan lahan-lahan itu sampai lantai tanah, Mbak. untuk cara memastikan api itu benar-benar mati total Pak ya, dalam sebelum tim meninggalkan lokasi, dan apakah prosedur itu pengecekan khusus yang harus dilakukan? Ya jelas, Mbak. Ada ya Pak? Iya, itu namanya moving up tadi, Mbak. Iya, Moving up pendinginan. tadi, pendinginan. Ya, di sanalah kita bisa melihat sisa-sisa daripada pemadaman itu, Mbak. Apakah masih ada asap yang timbul kalau di lahan gambut, atau ada api yang masih hidup. Disitulah, Mbak. Jadi bukan yang benar-benar selesai bertugas sudah pergi, Enggak, Mbak. harus ada Iya, tindakan lanjutannya tindakan lagi ya Pak ya? Iya, benar, Mbak. Oke, Pak. Kondisi seperti apa yang paling sulit dikendalikan saat terjadinya kebakaran berlangsung nih? Yang pertama itu arah angin yang berubah-ubah. Arah angin tadi ya Pak ya? Iya, yang berubah-ubah. Itu keduanya itu yaitu akses jalan. Apabila kebakaran itu berlangsung dan itu besar serta itu jauh daripada jangkauan, itu biasanya seringkali kita yang terhambat itu akses jalan, Mbak. Akses jalan itu biasanya terbatas, sehingga kita untuk menuju lokasi itu membutuhkan jalan kaki yang tidak cukup dekat tapi jauh juga gitu, Mbak. Kalau dalam terjadinya situasi darurat Pak, pernah nggak ada yang sampai membahayakan tim saat pemadaman nih? Ada, Mbak. Ada ya? Iya. Yang paling membahayakan itu pada saat arah angin yang berubah. Ketika kita memadamkan, arah angin yang berubah ke arah kita itu sangat mempengaruhi daripada penglihatan, Mbak. Dan juga oksigen pernapasan kita. Ya, makanya dari sana kita ya sulit dalam untuk mengendalikan api itu, Mbak. Sehingga kita lebih mengatur strategi lagi, Mbak. Kita tidak bisa langsung menyerang dari depan, tapi kita bisa melakukan dari sisi kanan dan sisi kiri. Dan yang pastinya itu kita melakukan penyerangan itu bukan untuk melawan arah angin, tapi kita mengikuti kemana arah angin itu. Ya, biar bisa efektif lah. Biar bisa efektif Iya. ya. Kalau untuk komunikasi juga kan penting ya Pak ya? Iya, Nah, tentu. komunikasi antar anggota ini ada nggak misalnya di saat kondisi darurat ya Pak ya? Gimana cara memastikan agar mereka juga tahu ada tempat untuk diprioritaskan agar keselamatan diri mereka juga terjaga dalam tim tersebut? Ada nggak tempat yang harus diprioritaskan di saat ada kondisi darurat? Ada, Mbak. Ada ya? Ada. Ya. Yang pastinya gini, Mbak. Kita itu dalam melakukan pemadaman tentu kita harus memakai strategi. Tidak bisa kita langsung turun ke lapangan dan langsung bekerja. Di sana kita harus memastikan arah angin. Sudah itu kita memastikan
jalur evakuasi apabila angin berubah arah, maka kita harus tahu kemana kita harus lari, ya kemana harus kita tuju, gitu Mbak. Inilah Pak yang namanya apa yang kami bilang itu seperti size up. Ya, size up, yaitu adalah kegiatan utama yang dilakukan sebelum melakukan pemadaman, di mana size up ini tujuannya untuk mengetahui tempat kemana kita harus evakuasi apabila terjadinya kebakaran yang tidak bisa terkendali. Sudah itu di mana sumber air. Ini adalah tujuannya daripada size up tersebut. Dan juga strategi apa yang harus kita ambil di lapangan. Itu adalah salah satu tugas daripada size up tersebut, Mbak. Ya. Kalau pelajaran paling berharga bagi Bapak sendiri nih, apa yang Bapak ambil dari pengalaman dari tim menangani kebakaran besar? Apa nih? Pelajaran yang paling berharga bagi saya yaitu kebakaran ini adalah bencana yang tidak bisa ditoleransi, dan tentunya bencana ini memiliki banyak dampak negatif bagi kelangsungan kehidupan manusia maupun hewan serta tumbuhan. Jadi kalau bisa, yang pastinya kita harus menjagalah, intinya jangan sampai terjadi kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, maka dampaknya itu sangat luar biasa sekali. Iya, Pak ya. Iya. Lagi juga itu merupakan pengalaman yang tidak bisa terlupakan juga ya Pak? Iya Mbak, karena Mbak gini Mbak, yang paling berkesan di lapangan itu Mbak, kita itu memadamkan api apabila itu di lahan gambut, itu sangat susah sekali Mbak. Mengapa sangat susah? Itu pertama, kita harus memastikan api itu benar-benar padam. Sedangkan lahan gambut itu kedalamannya ada yang 2 meter atau bahkan lebih Mbak. Iya. Sehingga pemadaman itu durasinya itu ya cukup lama Mbak. Jadi ini sangat menguras energi. Ya. Sudah itu waktunya ya cukup lama gitu Mbak. Ya, daripada melakukan pemadaman, lebih baik kita melakukan pencegahan. Ya, tentunya itu harapannya kepada masyarakat dapat meningkatkanlah kesadaran terhadap bahaya kebakaran ini. Tadi ada perawatan Pak ya, perawatan mesin ya. Iya. Nah, perawatan mesin tersebut seperti pompa air nih Pak, contohnya pompa air atau mesin pompa agar selalu dalam kondisi siap pakai dalam dibutuhkan saat situasi darurat kebakaran nih Pak. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam alat tersebut? Kadangkala pada saat melakukan pemadaman itu biasanya pompa ini ada yang sering mati Mbak. Ada ya Pak? Ada Mbak. Jadi dalam mengatasi hal tersebut, kita pada saat melakukan pemadaman itu harus memiliki mesin cadangan. Gunanya antisipasi daripada mesin satu apabila macet Mbak. Iya. Benar ya Pak ya. Jangan hanya mengandalkan satu alat Iya, aja ya benar. Pak ya. Oke, dalam pentingnya drone kamera ini sangat penting nggak Pak dalam membantu deteksi dan pemetaan api di area kebakaran? Sangat membantu Mbak. Sangat membantu ya Pak. Sangat membantu sekali. Karena drone ini Mbak, apabila kita setelah selesai dan sebelum melakukan pemadaman, itu biasanya kita ada pengambilan video maupun foto dari drone Mbak. Hal ini kita lakukan guna untuk membantu kita di lapangan. Jadi kita bisa mengetahui yang mana api yang masih hidup dan yang mana yang sudah padam, sehingga kita bisa mengatur strategi selanjutnya Mbak. Gitu. Drone kamera ini sangat-sangat dibutuhkan juga ya Pak ya? Sangat sekali dibutuhkan. Oke. Ini tim Manggala Agni juga memakai kendaraan operasional nggak nih? Kalau di lapangan tentu kita pakai Mbak, Apa yang paling sering dipakai? baik kendaraan roda 2, Iya. trail maupun juga kendaraan roda 4. Itu baik mobil angkut, personil maupun angkut kendaraan yang berupa barang itu sering kita gunakan Mbak.
Kalau untuk tim sendiri harus semuanya bisa menggunakan kendaraan nih Pak? Di Manggalakni itu Mbak, itu ada tugas masing-masingnya Mbak. Ada ya? Iya. Jadi tugas daripada masing-masingnya itu ada bagian untuk sopir, ada bagian untuk peralatan tangan, ada bagian untuk peralatan mekanis, dan juga ada bagian administrasi, serta ada bagian kehumasan dan bagian-bagian lainnya Mbak. Karena di sana ada bagian-bagiannya Mbak. Jadi biar lebih konsisten juga Iya. ya, Pak ya. Dalam proses mobilisasi Pak, pasukan dan peralatan menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, apa nih Pak tantangannya dalam memastikan semua logistik sampai dengan aman dan cepat? Kita untuk memastikan logistik itu aman dan cepat ke lokasi kebakaran, Iya, Pak. itu biasanya kita estafet Mbak. Estafet. Kita yaitu saling bahu-membahu, Saling membantu. bahu-membahu. Iya, di lapangan. Ada yang membawa selang, ada yang membawa nozzle, itu biasanya kita lakukan apalagi di tempat yang susah dijangkau juga kan. Itu kan ada yang namanya akses jalan yang terbatas. Iya, Pak. Maka dari itu kita harus estafet. Ada yang dari awal itu membawanya ke tengah mungkin kan, nanti di tengah, posisi di tengah juga nanti menyalurkan lagi ke depan. Gitulah Mbak intinya estafet ya. Jadi saling membahu. Iya, saling bantu-membantu lah di Oke. lapangan. Iya, Mbak. Dalam terjadinya kendala alat atau kendaraan Pak ya saat di lapangan, kalau iya benar, bagaimana cara tim mengatasi kondisi darurat tersebut Pak? Makanya kita Mbak, kembali lagi saya jelaskan, di Manggalakni itu sudah ada bagian-bagiannya tersendiri. Makanya di dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, pada saat kita melakukan pemadaman, itu biasanya kita ikut sertakan ada mekanik, ada juga bagian pilot drone, ada juga bagian kehumasan, di mana bagian-bagian ini nanti dapat menjalankan tugasnya masing-masing sehingga dapat dikatakanlah berjalan efektif lah di lapangan. Kalau dalam peran kerjasama sendiri Pak ya, kan tadi bahu-membahu Pak ya, jadi kerjasama itu sangat penting juga Pak ya. Ya, Dalam memastikan peralatan tetap berfungsi selama operasi panjang di lapangan, gimana Pak? ya biasanya kita Mbak, apabila sudah pemadaman 3 jam ataupun itu 2 jam, biasanya itu Mbak kita lakukan namanya pendinginan Mbak terhadap mesin, sehingga mesin itu tidak terus berjalan. Apabila terus berjalan kan nanti mesinnya bisa overhead, Overhead. iya rusak. Kerusakan yang berlebihan ya Pak. Iya. Oke. Maka dari itu di sanalah salah satunya Mbak dalam mengatasi kebakaran itu, tentu kita juga harus memperhatikan peralatan, baik itu mekanis maupun peralatan manual. Oke Pak. Boleh nih Pak, mungkin pesan untuk yang disampaikan kepada masyarakat apa mengenai kebakaran hutan dan lahan supaya masyarakat juga nggak membuka lahan terlalu berlebihan juga, apa nih pesan dari Manggalakni sendiri? Untuk masyarakat yang pastinya jagalah hutan dan lahan. Stop membakar hutan dan lahan. Karena membakar hutan dan lahan tidak akan berdampak positif, melainkan akan memiliki kerugian yang sangat banyak bagi kelangsungan kehidupan kita. Maka dari itu, jagalah alammu agar alammu dapat menjaga kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Bagi Bapak sendiri juga ya, terkait masyarakat yang membuka lahan tadi, apa yang paling ingin Bapak ubah nih? Pola pikirnya, Mbak. Pola pikirnya. Ya. Karena pola pikir masyarakat ini dari dulu hingga sekarang itu biasanya berpikir membakar itu adalah hal yang baik dalam membuka lahan dan tentunya akan meningkatkan produktivitas daripada tanaman.
Tetapi malah sebaliknya, Mbak. Kenapa, Pak? Karena membakar ini itu akan merusak daripada unsur hara yang ada di dalam tanah. Sehingga tanaman itu bukan mendapatkan produktivitas, malahan akan merusak daripada unsur hara tanah ini dan mengakibatkan tanaman itu tidak menghasilkan yang maksimal. Jadi emang harus benar-benar dijaga banget ya, Pak. Iya. Oke, baiklah Pak Komsar. Mungkin cukup sekian episode hari ini. Seru banget gak sih? Karena kita juga bisa mengetahui dari tim Manggala Agni sendiri gimana cara proses penanganan kebakaran hutan dan lahan supaya kita lebih mencegah tidak terjadinya kebakaran tersebut. Oke, baiklah, saya Aja Marisa sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.